Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seringkali di antara kita ataupun di antara kaum muslimin ya, mengucapkan suatu ucapan yang merupakan nazar. Mereka bernazar kalau mereka sembuh maka akan demikian dan demikian. Kalau mereka lulus akan demikian dan demikian. Bagaimana perihal nazar ini ahibati fillah? Ketahuilah sungguhnya nazar dia merupakan ibadah. Dia merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan, "Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka takut akan suatu hari yang mana keburukannya merata ataupun tersebar, sehingga mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apa saja yang kalian nafkahkan, kalian infakkan dengan suatu nafkah ataupun apa saja yang kalian nazarkan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Di dalam ayat-ayat ini ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang nazar. Sehingga nazar merupakan bagian dari syariat dan dia merupakan ibadah. Ketika dia telah ditetapkan merupakan ibadah, fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan nazar kepada selain Allah tabaraka wa taala merupakan bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, nazar tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Akan tapi hendaknya nazar diperuntukkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka hendaknya dia menunaikan nazarnya. Namun barang siapa yang bernazar dalam rangka kemaksiatan, di dalam nazarnya pun terdapat kemaksiatan, maka jangan dia tunaikan nazarnya. Adakah seorang yang bernazar kepada selain Allah? Ada. Dia bernazar untuk menyembelih seekor binatang kurban untuk lautan ataupun gunung ataupun penghuni gunung. Maka nazar seperti ini adalah nazar kesyirikan dan tidak boleh untuk dilakukan. Atau nazar yang di dalamnya terdapat kemaksiatan. Nazar untuk meminum khamar. Nazar untuk membeli hal-hal yang haram. Maka ini pun tidak boleh ditunaikan. Maka ahibati fillah, apabila seseorang bernazar dan nazar tersebut karena Allah dan di dalam nazarnya pun terdapat ketaatan. Misalnya dia bernazar untuk berpuasa, maka karena Allah Subhanahu wa taala, bernazar untuk berpuasa karena Allah, maka hendaknya dia menunaikan nazarnya. Karena makna nazar ilzamu, menetapkan bagi jiwa sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna nazar. Ketika nazar tersebut telah terucap dan nazar tersebut merupakan nazar ketaatan, maka ketika itu wajib bagi orang yang bernazar untuk memenuhi nazarnya. Oleh karena itu Nabi SAW pun secara tidak langsung mengingatkan kita agar jangan sering-sering bernazar. Secara tidak langsung Nabi SAW mengingatkan kita agar jangan terlalu sering bernazar, sehingga beliau mengatakan, "Innahu la yakhruju illa min bakhil." Sesungguhnya nazar tersebut tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Kenapa demikian ahibati fillah? Karena pada hakikatnya dia beribadah menunggu adanya timbal balik kepada dirinya. Sedangkan kita mengetahui
bahwasanya hakikat adanya kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang gemar bernazar. Mereka menggantungkan ibadah tersebut, berjanji akan beribadah kalau iming-iming, kalau cita-cita mereka tercapai terlebih dahulu. Kalau saya sukses, saya akan puasa sunnah. Kalau saya lulus, maka saya akan berinfak. Ya ikhwan, ya akhwat, apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diberikan nikmat terlebih dahulu, harus diberikan apa yang kita inginkan terlebih dahulu? Mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Oleh karena itu ahibati fillah, poin yang penting yang harus kita ketahui di sini, ya, pertama, ya jangan kita banyak-banyak bernadar. Kalaupun harus bernadar, maka bernadarlah karena Allah Subhanahu wa taala dan bernadarlah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jikalau nadar tersebut telah kita ucapkan, maka wajib bagi kita untuk memenuhinya. Dan waspadalah dari nadar-nadar yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena dosa syirik merupakan dosa yang tidak dimaafkan ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.